itu pembelajaran zikir. Di dalam hadis sahih, para sahabat menjelaskan, anna Rasulullah SAW laqana ashabahu jama'atan wa furada, bahwa Rasulullah SAW sering menalkin para sahabatnya secara berjamaah, berkelompok maupun sendiri-sendiri. Pentingnya talqin zikir, sehingga Rasulullah dalam hadis lain pun menyatakan, laqinu mautakum syahadah an la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mati dengan syahadat, dengan kesaksian la ilaha illallah. Barangkali kita suka berpikir, kalau orang sudah mati, buat apa ini? Gitu kan? Perlu kita ketahui, manusia yang hakiki, manusia yang sebenarnya itu manusia yang dalam wujud roh, jiwa, yang sudah Allah cipta sejak awal di alam lahir. Lalu seperti tadi ayat Quran dibacakan, manusia yang rohani itu diturunkan ke bumi, dihadirkan ke bumi untuk menjadi khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Nah, manusia yang roh itu ketika diturunkan, disiapkan badan. Quran menyebutnya bashar. Lalu diri yang roh itu dimasukkan ke dalam badan, ke dalam bashar. Sesungguhnya Pak Wahyudin yang sedang berbicara, yang sedang menyampaikan pesan-pesan, Wahyudin yang ruh, cuma ruhnya sedang ada di dalam badan. Jadi ruh itu menggunakan tangan, menggunakan mulut, ya. Nah, nanti semua badan kita, pasar kita makin tua, lemah, sakit-sakitan, badan mati. Ketika hayat, nyawanya habis, tenaganya habis, badan itu mati, blok, roboh. Begitu badan mati, diri kita yang hakiki, yang ruh dicabut, dikeluarkan. Nah, itu namanya wafat. Dan kata Nabi, kalau badan sudah mati, ruh dicabut, diwafatkan, ruh itu tidak langsung dibawa pergi jauh. Ruh itu tetap dijaga oleh malaikat Israel, tetap berada di dekat mayat, di dekat badannya yang sudah mati itu. Dan si ruh itu menyaksikan siapa yang akan memandikan badannya itu, siapa yang mengkafaninya, siapa yang menyolatkannya, siapa yang menggotong, membawa dan menguburkannya. Sudah dikubur, seluruh pengantar pulang, roh masih ada di situ. Datanglah malaikat Munkar Nakir. Nah, jadi sebenarnya ketika orang dikubur lalu ditalkin, yang ditalkin itu bukan badan yang di dalam kubur itu, bukan mayat yang sudah dibungkus pocong, ya, yang sudah di dalam tanah, itu yang ditalkin. Bukan. Yang ditalkin itu rohnya yang masih ada dekat situ. Sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan malaikat? Nah, ini dijelaskan juga ketika selesai perang Badar. Nah, karena sudah maghrib, malam, perang berhenti, selesai, bubar. Rasulullah SAW perintahkan mayat-mayat yang gugur di medan perang itu kuburkan. Meskipun itu mayat musuh, jangan dibiarkan tergeletak, nanti tengah malam didatangi serigala, dimakan, dicabik. Tidak boleh. Nah, ya, kan tadi di Tanbih dikatakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan semua keturunan Adam. Siangnya perang musuh, tapi begitu dia mati, basarnya, badannya itu kan sumber dari badannya, dari mak bapak, Nabi Adam. Jadi dia masih Bani Adam. Maka kalaupun sudah mati, mayatnya jangan dibiarkan bergeletakan, disuruh kuburkan oleh Rasulullah. Itu. Nah, setelah dimasukkan, kalau mayatnya muslim, ya jelaslah, ya, mereka mati syahid. Itu. Nah, tapi mayat-mayat kafir ini, musyrik, setelah taruh di dalam lubang berjejer, Nabi panggil, Nabi sebut namanya. Kamu si Anu, kamu si Anu, kamu si Anu. Ngapain kamu datang jauh-jauh dari Makkah ke Badar ini? Kamu datang jauh-jauh merasa mendapat janji dari Tuhan-Tuhanmu bahwa kamu akan menang perang. Sekarang menang tidak? Kamu kalah kan, terbunuh. Nah, karena
kamu merasa mendapat janji dari Tuhan, Tuhanmu itu cuma patung. Maka kamu kalah, janjinya gak benar. Ketika Nabi sedang berbicara begitu, Nabi ditepuk pundaknya. Ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan mayat-mayat, dengan bangkai-bangkai itu? Nabi katakan, hai Umar, kamu tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya jangan sangka mereka nggak dengar, kamu dengar. Ya, mereka tidak mendengar, tapi kamu mendengar. Kamu tidak lebih mendengar dari mereka, tidak lebih mendengar. Artinya sama mendengarnya, kamu dengar, mereka juga dengar. Cuma bukan mayat yang dengar, ruh yang masih ada di sekitar mayat-mayat itu. Jadi kalau Nabi katakan talqinkan orang yang mati, bukan badan yang sudah jadi mayat, rohnya yang masih ada dekat situ. Pernah kan ngantar orang dikubur kan? Setelah dikubur lalu ditalkin. Sebenarnya ditalkin bukan mayat yang bangkainya itu, rohnya yang masih dekat situ yang ditalkin, yang masih diajari. Ya. Maka menyambung hadis tadi, setelah dikatakan talqinkan orang yang mati, para sahabat Nabi bertanya, kalau yang badannya udah mati, rohnya dicabut keluar, itu masih disuruh ditalqinkan. Bagaimana kita ini yang roh masih di dalam badan, yang masih sehat? Kami yang belum mati bagaimana? Kata Nabi, tilka aujab wa aujab, itu lebih wajib lagi. Nah sekarang kita lebih wajib kita talqin diri kita, karena kita masih, roh kita masih berada di dalam badan. Itu. Nah, yang mau ditalqinkan apa? Zikir. Zikir macam apa? Zikir yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, yang para sahabat ajarkan kepada generasi tabi'in, terus sampai kepada ulama-ulama. Dan ini bukan sembarangan. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat Nabi pun semua manusia biasa. Sebagai manusia biasa, ada yang harus sibuk berdagang keluar kota, ada yang harus sibuk mengembalakan unta kambing di gurun pasir berbulan-bulan, ada yang harus sibuk bertani berkebun kurma. Ada sahabat-sahabat Nabi ya, justru oleh Nabi diperintahkan jangan pergi kemana-mana. Maka di belakang rumah Nabi itu ada sufa. Sufa itu semacam panggung ya, setinggi lutut, kira-kira 6 kali 3 meter. Itu kalau kita ke Madinah sampai sekarang masih ada sufanya. Dipilih oleh Nabi, kamu duduk di panggung ini ya, tidak usah berdagang, tidak usah cari nafkah, kebutuhan makanmu disediakan oleh Nabi. Terus disuruh ngapain? Mereka dilatih oleh Nabi, disuruh menghafalkan Quran, diperintahkan berzikir, diperintahkan puasa di siang hari, malam disuruh qiyamul lail, diberikan wirid-wirid, dilatih khusus. Itulah yang disebut ahlus suffah. Maka dari kata suffah itu, sebagian orang mengatakan dari situlah muncul istilah sufi. Jadi sufi itu ahlus suffah. Meskipun ada yang mengatakan kata-kata sufi itu berasal dari suf, yang artinya wall gitu. Nah, jadi ada segelintir orang dibina khusus gitu. Menariknya, ketika nanti Nabi menjelang wafat, Nabi sakit, dapat informasi orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengirim pasukan untuk menyerbu Madinah. Nabi perintahkan siapkan pasukan. Sudah siap pasukan? Siapa panglimanya, pemimpinnya? Yang dipilih jadi panglima orang dari kelompok ahlus suffah itu. Itulah yang bernama Usama, yang berumur 19 tahun. Umurnya muda 19 tahun, tetapi dalam latihan rohaniah, dalam bimbingan Nabi, zikir, wirid, baca Quran, terlihat kemampuan rohaniahnya moncer. Maka meskipun usia muda 19 tahun, tapi dia yang dipilih jadi panglima perang. Karena kelompok suffah ini kelompok khusus itu. Dan ini juga insya Allah jadi kelompok khusus. Amin. Ketika banyak orang mungkin sedang berada di dalam rumah yang hangat ya, sambil minum teh yang hangat, sambil nonton TV berselimut, tapi Bapak Ibu masih berada di sini yang bisa jadi keinginan. Inilah kelompok khusus umat Nabi Muhammad SAW. Bina khusus. Nah, nanti setelah Nabi wafat,
Para sahabat Nabi yang kelompok khusus ini, inilah yang bisa membimbing generasi berikutnya. Di antara generasi berikutnya nanti ada yang kelompok khusus lagi. Mereka yang membimbing berikutnya, sampailah di zaman sekarang ada ulama-ulama yang diperintahkan sebagai mursyid oleh Allah. Mursyid itu artinya pembimbing. Mereka adalah waliullah, mereka juga ulama, mereka wali mursyid. Di antara wali mursyid di zaman itu, di zaman sekarang ini, salah satunya adalah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, dikenal dengan nama Abah Anom. Dan saya diberikan talqin zikir dulu langsung oleh beliau. Kemudian ketika tahun 98 saya ke Amerika, saya mendapat pesan dari Abah Anom, sampaikan salam kepada Pak Wahyudin, kalau di Amerika ada orang yang memerlukan ingin belajar talqin zikir, Pak Wahyudin diizinkan untuk menyampaikan talqin zikir. Artinya sejak saat itu saya diberi amanah sebagai wakil talqin. Tapi saya tahu bisa jadi itu sementara, darurat. Maka setelah sekian bulan saya pulang bersama Pak Jejen, saya bersikuh di hadapan Abah, saya sudah kembali ke Indonesia, sudah kembali akan tinggal di sini lagi. Maka kewenangan menyampaikan talqin saya kembalikan ke Abah. Tapi Abah hanya menjawab, apa yang sudah diterima dari Abah jangan dikembalikan. Terus saja, tiap-tiap ada orang memerlukan talqin zikir, sampaikan, ajarkan. Sebenarnya saya tahu yang berhak menyampaikan talqin zikir adalah beliau, karena beliaulah yang waliullah, beliaulah yang mursyid, beliaulah yang dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan orang yang memiliki qalbu itu manah, taqiyun naqiyun, qalbu yang penuh takwa dan suci. Beliaulah yang menyampaikan talqin zikir langsung. Wakil talqin ini hanya memberikan bimbingan arahannya saja, seperti tugas SPBU, ambil itu ujung selang, colokkan, masukkan ke dalam tangki mobil, klak, tekan, maka bensin mengalir dari mesin ke tangki. Nah, nanti sudah penuh wakil talqin, gantungkan lagi itu selangnya. Nah, itulah fungsi wakil talqin. Jadi saya sama dengan Bapak Ibu, tapi saya diamanahkan oleh beliau untuk menyalurkan, menyampaikan talqin zikir.